Rojo Tole dan 6 anak kucing. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, tinggallah seorang pria sederhana bernama Rojo Tole. Ia dikenal sebagai orang yang tenang, suka menyendiri, dan selalu terlihat duduk di sudut rumahnya dengan segelas kopi dan senyum hangat. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda dari warga lainnya. Rojo Tole sangat menyayangi kucing. Suatu sore, saat hujan gerimis membasahi bumi, Rojo Tole menemukan sebuah kotak kardus basah di dekat pagar rumahnya. Ketika dibuka, isi kotak itu membuat hatinya miris. 6 anak kucing mungil yang menggigil kedinginan, basah kuyup, dan tampak kelaparan. Tanpa berpikir panjang, Rojo Tole membawa mereka masuk ke dalam rumahnya. Ia mengeringkan tubuh mereka dengan handuk, memberi susu hangat, dan menyiapkan tempat tidur dari kain-kain bekas. Malam itu, rumah kecilnya dipenuhi suara meong kecil yang membuat suasana menjadi hidup. Hari demi hari berlalu, 6 anak kucing itu tumbuh sehat. Rojo Tole memberi mereka nama satu persatu: Cimut, Abu, Oyen, Belang, Hitam, dan Lintang. Setiap pagi, ia menyapa mereka dengan sapaan lucu, dan setiap sore, ia memberi makan sambil duduk di lantai halaman rumah, dikelilingi oleh ke-6 sahabat barunya. Tetapi hidup tak selalu damai. Suatu hari, datang kabar bahwa lingkungan tempat tinggal Rojo akan mengalami renovasi besar. Semua penghuni diminta untuk pindah sementara. Orang-orang mulai berkemas, dan Rojo pun kebingungan, kemana ia harus membawa 6 ekor kucingnya. Beberapa tetangga menyarankan agar Rojo menitipkan kucing-kucing itu ke penampungan. Tapi Rojo tahu, tak semua tempat bisa memperlakukan kucing dengan penuh kasih. Ia tak tega. Maka ia mengambil keputusan besar. Ia akan tinggal di rumah itu sampai hari terakhir, demi memastikan kucing-kucingnya tetap aman. Waktu berlalu, para pekerja mulai berdatangan. Rumah-rumah dirobohkan satu persatu. Tapi rumah Rojo tetap berdiri, karena orang-orang melihat betapa kuatnya tekad Rojo menjaga kehidupan kecil yang. Sudah 3 bulan sejak Rojo Tole dan ke-6 anak kucingnya tinggal di rumah baru. Rumah itu sederhana, tapi hangat dan penuh cinta. Di pagi hari, Rojo biasanya duduk di depan rumah sambil minum kopi, ditemani oleh Cimut, Abu, Oyen, Belang, Hitam, dan Lintang yang saling berebut pangkuan. Namun suatu hari, saat hujan deras turun, Lintang tidak pulang. Ia biasanya hanya berjalan-jalan sebentar di halaman, lalu kembali. Tapi malam itu, Lintang tak terlihat di mana-mana. Rojo mulai cemas. Dengan senter di tangan dan jas hujan lusuh, ia menyusuri gang-gang sempit, memanggil, "Lintang. Linta Aang." Tapi tak ada jawaban. Air hujan mengguyur, tapi Rojo tak peduli. Ia mencari hingga larut malam. Keesokan paginya, ia mencetak poster kecil bertuliskan, "Kucing hilang nama, Lintang, warna abu putih, sangat jinak. Bila menemukan, tolong hubungi Rojo Tole." Ia tempelkan poster itu di tiang listrik, warung, bahkan di dinding masjid. Hari-hari berlalu, tapi Lintang belum ditemukan. Rojo tak menyerah. Setiap pagi dan sore ia tetap mencari. Anak-anak kucing lain pun tampak murung. Biasanya mereka bermain bersama Lintang, yang paling ceria di antara mereka. Suatu sore, saat Rojo sedang duduk termenung di depan rumah, seorang anak kecil datang membawa kotak kecil. Ia berkata, "Om, ini kucing Om ya. Dia tidur di bawah kursi warung nenekku, udah 2 hari nggak pergi-pergi." Rojo langsung membuka kotak itu, dan benar, di dalamnya Lintang menggigil, tampak kurus dan lemas. Rojo memeluknya erat, air matanya mengalir. Ia tak bisa berkata apa-apa selain, "Kamu pulang juga, Nak." Malam itu, Lintang tidur di pangkuan Rojo, hangat dan tenang. Anak-anak kucing lain mendekat, seperti menyambut kawan lama yang hilang. Rumah itu kembali hidup. Rojo sadar, ikatan antara manusia dan hewan bukan sekadar pemilik dan peliharaan. Mereka adalah keluarga. Dan keluarga, walau sempat terpisah, akan selalu menemukan jalan pulang. Pesan moral di akhir video bisa kamu tambahkan, kalau kamu Beberapa minggu setelah Lintang kembali, suasana rumah Rojo Tole kembali riang. Anak-anak kucing bermain kejar-kejaran, tidur berjejer di teras, dan menyambut Rojo setiap kali ia pulang dari warung dengan suara meong-meong manja. Namun suatu pagi, Rojo menyadari ada yang berbeda. Cimut, si kucing kecil berbulu oranye yang paling aktif dan cerewet, hanya duduk diam di pojok. Matanya sayu, tubuhnya lemas, dan ia tak menyentuh makanan kesukaannya. Rojo langsung tahu, Cimut sakit. Tanpa membuang waktu, Rojo membungkus Cimut dengan handuk kecil dan membawanya ke klinik hewan. Jaraknya jauh, tapi Rojo mengayuh sepeda tuanya sejauh 5 km di bawah panas matahari.
demi menyelamatkan satu nyawa kecil itu. Dokter hewan memeriksa Cimut dengan telaten. Hasilnya, Cimut mengalami infeksi pencernaan akibat makanan yang kotor atau tercemar. Dokter memberikan obat dan menyarankan agar Cimut diberi makanan lunak, serta dijaga kebersihannya dengan ekstra hati-hati. Rojo pulang sambil menggendong Cimut erat di dadanya. Sesampainya di rumah, ia menyiapkan tempat khusus, makanan hangat, dan memberikan obat dengan penuh kesabaran. Hari-hari berikutnya terasa berat. Cimut belum juga mau makan sendiri. Rojo harus menyuapinya sedikit demi sedikit dengan pipet. Kadang, Rojo bahkan begadang di samping Cimut, memastikan suhu tubuhnya tetap hangat. Anak-anak kucing lain tanpa ikut gelisah. Mereka sering duduk di dekat tempat tidur Cimut. Seakan memahami bahwa saudara mereka sedang berjuang. Sampai suatu pagi, keajaiban kecil terjadi. Rojo sedang menyiapkan air hangat, ketika ia mendengar suara lembut, meong, yang sangat dikenalnya. Ia menoleh, dan melihat Cimut berdiri goyah, berjalan pelan ke arahnya, lalu duduk di pangkuannya sambil mengeong pelan. Air mata Rojo jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena sedih, tapi karena haru dan bahagia. Cimut telah melewati masa kritisnya. Ia kembali. Hari itu, Rojo membuatkan makanan khusus, nasi lunak dengan ayam rebus. Semua kucing Setelah Cimut sembuh, suasana di rumah Rojo Tole kembali ceria. Keenam anak kucing tumbuh sehat dan aktif. Tapi, Rojo mulai memperhatikan ada yang aneh dengan Hitam, kucing jantan berbulu legam itu. Biasanya, Hitam adalah kucing paling kalem. Ia suka tidur di bawah kursi dan jarang ikut kejar-kejaran. Tapi kini ia sering menyendiri, bahkan mulai menghindari sentuhan Rojo. Ia sering melompat ke atap dan tak pulang semalaman. Ketika Rojo memanggil, Hitam hanya menatap sebentar lalu pergi. Rojo khawatir. Ia mengira Hitam sakit, seperti Cimut dulu. Tapi fisik Hitam terlihat sehat. Nafsu makannya masih baik. Namun perilakunya seperti berubah total. Dingin, tertutup, dan penuh rahasia. Suatu malam, Rojo memutuskan untuk mengikuti Hitam diam-diam. Dengan membawa senter kecil dan mengenakan jaket, Rojo berjalan pelan di belakang Hitam yang melangkah cepat menuju gang sempit di belakang pasar. Ia bersembunyi di balik tiang listrik, mengintip, dan terkejut. Di balik tumpukan kardus dan kantong plastik, tampak seekor kucing betina berwarna abu-abu muda sedang menyusui 3 anak kucing mungil. Hitam duduk di dekat mereka, menjaga dengan tatapan penuh tanggung jawab. Rojo langsung paham, Hitam bukan berubah. Ia menjadi seorang ayah. Sejak saat itu, Rojo rutin datang ke tempat persembunyian itu. Ia membersihkan lingkungan sekitar, memberi makan si kucing betina dan anak-anaknya. Ia memberi nama kucing betina itu Maya, dan ketiga anaknya, Tommy, Tika, dan Toby. Beberapa minggu kemudian, setelah kondisi mereka cukup sehat, Rojo memindahkan Maya dan anak-anaknya ke rumahnya. Kini keluarga kecil Rojo bertambah, dari 6 kucing menjadi 10. Hitam kembali menjadi dirinya yang dulu, lebih hangat, tapi sekarang dengan tanggung jawab sebagai seekor ayah. Ia sering terlihat mengajari anak-anaknya berjalan, bahkan membiarkan mereka naik ke punggungnya. Di depan kamera, Rojo berkata, "Saya pikir Hitam menjauh karena sakit, ternyata dia sedang menjadi pelindung. Sama seperti Men."